Hai, ketemu lagi di rumah Niken. Hari ini lagi cuacanya lagi mendung. Musim panas tapi mendung begini. Jadi biarpun musim panas gini, cuacanya tetap aja kadang-kadang berubah-ubah. Kadang panas, kadang dingin. Terus ini juga suhunya 13 derajat. Makanya saya masih pakai baju anget gini. Terus tadi pagi, karena ini kan tadi pagi hujan. Terus saya dari jendela itu ngeliat burung mau nyuri cherry saya. Jadi buru-buru saya bangun, biarpun masih pakai baju tidur, saya cuma ganti sepatu langsung keluar, langsung ngusir itu burung. Terus akhirnya saya dapet itu cherry-nya, cuma dapet 3 biji. Padahal kalau beli di toko tuh paling 2 pan itu dapatlah sekitar 150 gram. Tapi kan ini kan nanam sendiri, yang diurusin dari masih bunga gitu, diliatin tiap hari. Akhirnya ya ini juga sih senang juga. Bentar saya ambil ya. Nih, gara-gara semalam hujan, kertas yang bungkus cherry keinian kebasahan karena udah matang gini, jadi harus dipetik sekarang. Soalnya barusan saya lihat burung udah udah nungguin. Nih dia. Yang satu lagi udah hilang. Oh, ada deh. Ada. Ini dia. Ini harus dipetik sekarang, kalau enggak udah habis sama burung, udah digigitin nih. Nih hasil panennya. Ini pun udah dimakan sama dimakan sama semut tuh, karena manis banget. Tuh dia, dapat 5 sama yang busuk ini. Nih, barusan soalnya saya lihat burungnya udah datang sini. Ternyata burung yang makan itu burung magpie. Yang itu ada strip putihnya. Nanti kalau ada burung magpie itu saya videoin. Bandel banget itu burung. Akhirnya dapat juga cherry. Ini dari satu pohon gitu cuma dapat segini. Ini pun busuk juga. Ini udah nggak bisa kemakan yang ini. Yang paling cuma ini aja, 3 ini aja. Nah, ini dia. Nih hasilnya, hasil panen dari kebun sendiri. Cuma dapat 3 biji, tapi ya lumayan lah daripada enggak. Cuma nyobain aja. Tapi ini manis bener. Ntar ya, saya malu makannya. Habis cuma 3, saya nggak bisa ngebagi. Jadi ntar aja saya makannya diem-diem. Ntar dimintain lagi. Terus tahu nggak ini yang mesin air itu umurnya 191 tahun, karena itu dari tahun 1829. Coba saya lihat ya, 1829 benar apa enggak? Ya, itu dari tahun 1829. Jadi umurnya sekitar 191 tahun. Bener gak? Sekarang 2020, terus itu 1829. Ya gitulah kurang lebih, salah-salah dikit nggak apa-apa lah. Pokoknya di atas 150 tahun deh yang pasti. Jadi rumahnya ini rumah tua gitu. Jadi emang kayak ini ya, kayak harus dilestarikan. Jadi kalau misalnya saya ngebangun pun itu harus ada izinnya, harus benar-benar izin gitu. Jadi ada orang datang ngecek ke sini, terus apaan yang mau dibenerin itu sesuai apa enggak. Terus harus pakai standar yang bener-bener
menurut peraturan di sini. Terus cara masangnya pun harus standar yang ada peraturannya. Terus cara ngaduk semennya pun diatur, itu apa yang diiniin, apa yang diaduk gitu. Nah, ini barusan saya pulang, ada tetangga saya ngetok pintu, dia nganterin ini bunga gerbera sama kentang. Ini namanya new potato. Jadi dia juga udah sekalian ngasih daun mintnya. Jadi saya tinggal nyuci terus langsung direbus. Ini enak bener karena ini dia baru gali, baru dicabut dari tanah, baru panen. Ini spesialitinya sini. Jadi ini kentangnya bukan kayak kentang yang biasa gitu. Ini khusus yang kentang yang untuk direbus, atau bisa juga sih dipanggang gitu. Tapi biasanya ini direbus pakai daun mint. Ya tadi juga saya juga sempat pergi ngeliat pameran bunga klematis. Nah, ini saya juga beli bunga klematisnya, tapi ini yang baru mekar, jadi warnanya masih biru. Ini yang udah agak udah mekarnya udah agak lama, jadi warnanya udah memudar tuh. Terus ini saya sekalian kasih lihat pompanya. Ini pompa air. Jadi ini belum belum dicat. Itu jadi umurnya udah dari 1829. Jadi sudah 191 tahun. Ini juga ini nggak saya ganti. Jadi ini saya betulin aja itu, karena ini udah antik. Tuh, percuma kalau diganti juga. Kalau saya ganti nggak jadi antik lagi. Gitu. Nih. Ini pameran bunga klematis. Ini semuanya bunga. Ini terkenal banget. Nih. Gede-gede banget. Ini bunga yang terkenal klematis. Ini yang kemarin kita tanam udah mulai mentik begini, udah keluar tunasnya. Ini yang kale yang kayak daun singkong sama courgette. Nih udah gini, tapi baru satu yang keluar. Ini bunga mataharinya belum semua keluar. Ini kemarin ada yang busuk karena saya tutupin ininya, saya tutup sama kayak model ini, kayak model greenhouse gini. Jadi kepanasan, dia terlalu panas, jadi kayak di oven gitu, jadi mati dia berjamur. Nah, ini kita ambil strawberry yang liar. Ini nggak liar sih, ini cuma ini aja, nggak terlalu saya urus tuh. Nih ya gini, ini ada lumayan banyak juga kalau dikumpulin. Mana ya, ini belum matang. Jadi kalau dikumpulin gini kita lihat ada seberapa banyak. Oh, ini ada lagi nih, kayak gini. Nih, ada banyak juga sih di bawah sini. Ini belum terlalu matang tapi nggak apa-apa lah, biar banyak-banyakin. Nih, soalnya ini manis banget kalau udah merah gini. Nih. Lumayan banyak sih. Oh, udah ada yang dimakan nama selak.
Tuh banyak yang dimakan sama selak juga. Aduh, nih. Kecil-kecil gini tapinya. Lumayan. Tunggu, saya iniin dulu ya, saya petik dulu ya. Nah, ini stroberinya udah keluar runner, udah keluar anaknya. Jadi dia dari bibitnya itu keluar runnernya gini. Jadi kayak apa ya ininya, kayak cabang gitu. Terus ini anaknya yang baru ini begini. Tuh dia bisa satu runner gini bisa 2 atau 3 gitu. Nah, ini nanti yang ininya yang dari, kalau nanamnya bukan dari biji, ya ini dia. Ini namanya runner. Ini karena stroberi itu setiap 2 tahun sekali harus diganti. Jadi kalau kayak misalnya ini tanaman induknya, ini tanaman induk. Jadi ini 2 tahun keluar buah, terus buahnya dia jadi kecil-kecil gitu. Nah, setelah itu harus diganti supaya buahnya gede-gede. Ya, kalau yang ini buahnya kecil-kecil juga karena nggak terlalu saya urusin. Tuh, salah saya sih. Ini juga ada ininya nih. Nah, tuh ada buahnya juga situ. Ini raspberry liar. Nih, bukan, ini bukan raspberry, ini blackberry. Ini bunga buahnya yang warnanya hitam itu. Jadi seperti liar. Ini numbuh di sini karena ada banyak burung. Jadi kotoran burung tuh habis makan blackberry jatuh di mana-mana, jadi numbuh di sini sendiri gitu. Nah, ini sweet pea saya udah mulai berbunga. Udah mulai keluar kayak gini. Ntar kalau dia udah gede gitu, bunganya bagus. Nah, ini lupin saya masa ininya udah hampir habis, masa berkembangnya. Jadi sekarang udah tinggal keluar bijinya. Jadi bijinya ini yang bakalan jadi bibit. Nih, kalau udah habis gini, udah jadi kering gitu, semuanya keluar biji. Kalau dia masih kuncup begini, lebih bagus. Tuh, cuma sekarang udah mulai habis musim lupinnya. Itu juga ininya bunga peoninya juga udah mulai habis. Nih, tapi lili masih berbunga, masih mekar, masih banyak. Ini lupin tuh bagusnya kalau masih kuncup begini dia. Tuh, jadinya cantiknya kayak gini. Kalau udah bunganya udah mulai mekar semua, jadinya begini. Ini banyak kutunya tuh, kutu lupin tuh. Ini udah mulai habis, udah mulai rontok dia ininya. Tadinya kayak begini, udah ini lagi deh, udah hampir habis musim. Nah, ini kemarin saya ke rumah teman saya dikasih kembang ini, namanya Eko apa ya namanya, saya lupa ininya. Ininya ngomongnya susah, lidah saya belibet-libet. Ntar saya tulisin lah ininya kalau saya udah inget tuh. Terus ini yang bunga ininya broad bean udah berkembang semua, udah keluar kembangnya, tinggal nungguin buahnya. Paling udah tinggal dikit lagi deh. Ini dia, udah saya petik-petikin waktu itu ujung-ujungnya. Jadi dia nih, kalau misalnya kayak gini nih, ini ada semut begini, dia jadi kayak bikin sarang gitu. Jadinya ntar dia bawa hama ke atas, jadi item-item nih kayak gini nih tuh.
tuh. Ini dia yang jadi perusak. Ya makanya harus dipetik dari ini. Dan kalau udah mulai banyak buah bunganya gitu, kayak gini. Nih. Aduh, ini gimana sih ininya? Nih. Kayak gini nih. Nih, udah harus dipetik gini. Tuh. Ini yang dibuang ujung-ujungnya. Jadi dia mengurangi hama. Kalau ini hamanya namanya apa ya? Kalau kita bilang kutu putih. Nah, kutu putih ini untuk mengurangi kutu putih, jadi harus dipetik. Nih, tuh udah semutnya udah riang gembira. Nih, kalau udah mulai begini, udah habislah dia. Nih. Terus, oh itu courgette-nya udah mulai berbunga. Nah ini juga foxglove-nya dia udah mulai habis. Tuh. Nah ini foxglove-nya udah mulai habis gini. Jadi dia kalau udah udah mulai tinggi begini, udah sampai ke ujung, udah deh. Tinggal nungguin penyebaran bibitnya. Ini bijinya nanti kalau udah coklat gitu, dia udah pecah sendiri, jadi menyebar sendiri. Tuh kayak gini nih dia udah hampir ke atas, sudah hampir habis. Ini kembang yang terakhir. Jadi udah ini deh. Nih, bagus kan ininya? Tuh warnanya. Ini yang pink muda. Ini yang keungu-unguan. Nih. Ini yang putih. Oh iya, itu daun bay leaf, daun bay-nya udah kering. Nanti saya kasih lihat. Nih yang sampai bengkok-bengkok begini. Tuh. Ini saya suka kalau udah kalau di belakang tembok gini, jadi kayak hiasan dinding gitu. Nah ini dia nih, ini yang namanya black flies, aphid, bukan black flies, aphid. Ini bahaya nih, apalagi kalau di dekat tanaman sayuran gini. Nih. Tuh. Ini musuhnya petani. Itu musuhnya orang yang nanam sayuran. Nah ini bunganya tuh udah keluar. Tapi kalau ini yang laki. Jadi kalau yang laki gini nggak ada ininya, nggak bakalan berbuah. Tuh. Tapi ini kayaknya ini semua laki semua ini. Nih. Tapi kembangnya ini bisa dimasak. Jadi ini digoreng gitu. Nah, ada yang digoreng, diisi daging, langsung dicelupin ke minyak panas, minyak banyak, digoreng gitu. Nah, terus kalau yang bakalan ada buahnya tuh yang ini nih. Nih. Mana ya? Lebih dekat. Ada ini. Nih, ini bakalan ada buahnya. Nih. Tuh. Ini juga ada yang bakalan buahnya juga sih tuh. Yang ini nih. Nih. Itu bakalan buah. Kalau yang ini nih, ini nggak ada buahnya, soalnya tuh cuma batang aja begini, jadi nggak ada buah. Nah kalau yang ini ada buah, karena yang belakang yang bawahnya agak gembung gitu, itu dia buahnya. Ini caisim yang kemarin kita tanam udah mulai mentik gini. Jadi ntar tinggal dinin lagi, tinggal disiram lagi. Ini juga udah mulai berbuah ininya. Ini buncis yang ungu. Nih, buncis yang ungu kayak gini. Ini broad bean juga, cuma numbuhnya nggak terlalu banyak, nggak tahu. Mungkin dimakan sama burung kali. Jadi banyak yang hilang juga ininya.
Ini saya kapok nih nanam stroberi di sini, habis dimakanin sama burung melulu. Ini ada yang gede gini. Saya udah nggak ada harapan deh. Soalnya baru agak merah sedikit udah habis. Nah ini paling minggu depan udah bisa dipanen. Ini udah gede, udah mulai gede segini. Nih. Ini bunga dahlianya udah mulai keluar putik bunganya tuh. Ini cabenya juga. Nih bunga dahlia yang ini juga. Nih bunga dahlia yang ini juga bakalan keluar bunganya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi deh keluar. Itu wortelnya. Wortelnya nggak terlalu banyak sih saya tanam. Nah jadi ini stroberi hasil panen yang hari ini. Ini ininya manis sekali, manis banget gitu. Jadi tinggal saya cuci sebentar, udah deh saya nikmatin. Cuma nggak segede-gede yang saya harapin gitu. Jadi agak kecil-kecil begini. Oh iya, ayo siapa yang tahu ini buah apa? Ini waktu kecil saya suka makan ini nih. Nih, buahnya kayak gini. Ini rasanya asam manis gitu. Yang pasti sih banyak vitamin C. Enak sih. Ini saya beli di Headsweet. Udah saya makan setengahnya. Tadinya tuh hampir 2,5 kali lipat ini deh. Tapi saya makanin dikit-dikit, jadi tinggal segini. Udah gitu yang makan cuma saya sendiri. Ini kalau di supermarket cuma sedikit isinya, tapi karena ini beli di Headsweet, terus di pinggir jalan gitu, harganya juga murah, cuma 1 pound, isinya banyak banget. Ya udah saya beli aja. Nanti paling kalau saya ada waktu saya pergi ke sana lagi. Nah ini kalau di supermarket di ininya dijualnya begini nih, agak dibuka sedikit gini. Tapi agak lebih gede sih. Cuma namanya ini paling ini kan juga organik. Jadi gedenya ini nggak seragam gitu. Lebih enak beli kayak gini sih. Jadi kayak ngebantu orang-orang yang nanam di rumah sendiri. Nah itu juga saya tuh kalau misalnya ada perlu apa-apa gitu, saya kan ikut grup Facebook gitu. Jadi kita bisa nanya kalau kita ada masalah untuk tanaman bunga atau sayur-sayuran, kita bisa nanya. Terus ada juga yang jual. Jadi misalnya nih kayak gini nih, ada yang jual. Terus dia taruh aja di Facebook. Banyak juga yang beli. Itu. Ini tetangga saya ngasih ini, dia baik banget. Jadi karena di sini tuh saya nggak punya keluarga. Jadi tetangga saya ya keluarga saya. Tetangga sama teman-teman gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya saya ada perlu apa-apa gitu, kita lagi pergi, dia yang jagain rumah. Jadi tetangga depan, terus samping, kanan, kiri, saya kenal semua. Jadi mereka tuh selalu nolongin kalau saya ada perlu. Tapi sih jarang banget saya minta tolong. Kalau saya perlu banget baru saya minta tolong. Tuh. Kalau masih bisa saya tanganin sendiri, ya saya tanganin sendiri. Tuh. Oke, sampai ketemu besok lagi. Bye.